إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Sehingga pada sore hari ini setelah salat maghrib, insyaallah kita akan sedikit melanjutkan apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, bagi yang ingin makan dan sudah tidak kuat, silahkan mengundurkan diri ya. Khawatir ada yang puasa tadi ingin segera berbuka, kami persilakan daripada antum duduk nggak khusyuk. Allah, yang mau ke matam silakan, nggak masalah. Yang lainnya bisa melanjutkan kajian insyaallah sebentar saja. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih pada kisah yang indah yang terjadi pada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan terlalu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah mereka. Bagaimana kelanjutan kisah setelah Hajar dan juga putranya Ismail berada di Mekah, dan Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya memancarkan air Zam-Zam yang dengan air ini maka akan hidup manusia dan juga makhluk hidup yang lain. Allah SWT jadikan dari air kulla syai'in hayy. Allah jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu adalah datangnya sebuah kabilah yang dinamakan dengan kabilah Jurhum yang berasal dari Yaman. Mereka melihat di dalam perjalanan sesuatu yang tidak biasa, burung yang jumlahnya tidak sedikit, yang hinggap. Dan mereka tahu adanya burung berarti di sana ada air. Pengalaman mereka yang namanya burung itu turun dan hinggap yang di situ ada air. Sehingga mereka pun datang dan ternyata mereka mendapatkan di lembah ini air, itu air Zam-Zam, dan di situ ada seorang ibu dan juga anaknya. Sebagai tamu pendatang tentunya mereka berusaha untuk meminta izin kepada Hajar untuk tinggal di lembah ini dekat dengan air. Maka tentunya Hajar dengan senang hati, apalagi datang tamunya dengan baik-baik, mengizinkan mereka untuk tinggal. Di satu sisi membantu mereka, dan di sisi yang lain tentunya senang hidup dan ditemani oleh banyak manusia, dan tetap menjaga air Zam-Zam ini sebagai hak milik dari Hajar. Berarti fase yang sekarang Hajar dan Ismail bukan hanya tinggal sendirian di lembah ini, tetapi ditemani oleh kabilah yang berasal dari Yaman yang dinamakan dengan kabilah Jurhum. Tumbuhlah Ismail alaihissalam di lingkungan suku Jurhum atau kabilah Jurhum, mempelajari bahasa Arab yang fasih dari mereka, mempelajari berbagai keterampilan, sehingga akhirnya tumbuhlah dia menjadi seorang pemuda yang tangguh, yang kuat, yang kelak Ismail alaihissalam akan menikah dengan salah seorang wanita dari kalangan Jurhum. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, beberapa tahun kemudian datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Mekah menengok istrinya dan juga putranya. Kemudian setelah itu diikuti dengan kunjungan-kunjungan yang lain. Ini termasuk wafat beliau, karena beliau punya dua istri. Yang pertama di Syam, yaitu Sarah. Kemudian yang kedua adalah Hajar. Jadi lumayan jauh jaraknya antara Syam dengan Makkah. Tapi demikianlah, dua-duanya adalah keluarga beliau, dua-duanya adalah istri beliau. Beliau tengok istrinya dari waktu ke waktu. Dan kisah datangnya Hajar ke lembah juga ada kaitannya dengan Sarah. Karena sebenarnya Sarah dialah yang mengizinkan atau bahkan memerintahkan atau menyuruh Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Hajar. Karena saat itu Sarah tidak memiliki anak. Kemudian
muncul di dalam Sarah, apa yang muncul di dalam hati seorang wanita, yaitu berupa kecemburuan, meskipun dia sendiri sebenarnya yang menyuruh Ibrahim, karena diharapkan Ibrahim memiliki anak dari Hajar. Meskipun demikian, yang namanya kecemburuan ini adalah sifat yang normal yang dimiliki oleh seorang wanita. Dan Ibrahim alaihissalam seorang laki-laki yang bijaksana. Dia mengetahui perasaan tersebut ada di dalam diri Sarah, dan untuk menjaga itu semuanya, maka beliau pun di antara sebabnya adalah membawa Hajar ke tempat yang jauh dari Syam, yaitu di lembah ini. Di sela-sela kunjungan-kunjungan Ibrahim alaihissalam terjadilah peristiwa-peristiwa yang besar. Yang ini juga ada kaitannya dengan ibadah haji kita ini. Di antara peristiwa tersebut adalah peristiwa penyembelihan Ismail. Penyembelihan Ismail diawali dengan mimpi yang dilihat oleh Ibrahim alaihissalam. Beliau melihat di dalam tidur beliau bermimpi bahwasanya beliau menyembelih anaknya Ismail. Dan mimpi seorang nabi adalah wahyu, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan mimpi selain nabi yang terkadang itu benar, terkadang salah, terkadang dari syaitan, terkadang hanya buah tidur saja. Tapi mimpi seorang nabi beda dengan mimpi yang lain. Mimpi seorang nabi adalah wahyu. Dan Ibrahim memahami yang demikian. Ketika beliau bermimpi melihat di dalam tidurnya beliau menyembelih Ismail, oh maknanya berarti beliau diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Maka beliau pun panggil Ismail dan menyampaikan kepada putranya, ya bunai, wahai anakku, inni ara fil manami anni adbahuk. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelih. Ismail alaihissalam beliau seorang pemuda yang paham, yang saleh, yang cerdas, mengetahui kedudukan bapaknya, siapa dia, seorang nabi yang diwahyukan, dan dia memahami bahwasanya mimpi bapaknya bukan sembarang mimpi. Nabi Ibrahim mengatakan, fandur madza tara, bagaimana menurutmu wahai anakku? Ucapan ini bukan berarti beliau ingin atau ragu-ragu antara melaksanakan perintah Allah atau tidak, sehingga beliau meminta pendapat anaknya. Tidak. Ini adalah ucapan yang menunjukkan adab, menunjukkan kelembutan. Bukan berarti beliau ragu-ragu untuk melaksanakan perintah Allah. Seandainya Ismail tidak mau untuk disembelih, beliau akan menyembelih, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bagaimana seorang ayah bukan berarti dia semaunya, karena dia berkuasa, dia menjadi pemimpin, kemudian menyuruh tanpa adab. Alangkah baiknya seorang pemimpin keluarga membiasakan di dalam kehidupan keluarga untuk bermusyawarah, meminta pendapat dari mereka, mendengar dari mereka. Apalagi anak-anak kita sudah dewasa, mereka juga memiliki akal, sudah belajar. Bagus kita biasakan untuk bermusyawarah. Bahkan dalam masalah misalnya ingin kuliner, yuk kita mau kemana nih? Ya, kita biasakan mereka untuk berpendapat, menyampaikan usulan, meskipun akhirnya keputusan kepada pemimpin keluarga. Ini bagus untuk mendidik mereka, juga menanamkan sifat kepercayaan diri pada diri mereka, karena mereka merasa dipercaya, pendapat mereka dipakai, dan seterusnya. Fandur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Nabi Ismail alaihissalam mendengar ucapan bapaknya yang penuh dengan adab dan kelembutan, dan beliau tahu bahwa ini adalah sebuah perintah dari Allah Rabbul Alamin. Dengan tegas, tanpa menunggu, maka beliau mengatakan, ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. If'al, jangan ragu-ragu, sembelihlah aku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah, engkau akan mendapatkan
diriku insyaallah minas sabirin, termasuk orang-orang yang bersabar. Itu aku akan bersabar untuk disembelih sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dirimu untuk menyembelih. Demikian sikap seorang anak yang terdidik di atas tauhid, sikap seorang anak yang hidup di lingkungan di bawah binaan bimbingan dari seorang ibu yang bertauhid. Benar mungkin Ibrahim hanya sesekali datang ke Mekah, tapi siapa yang bersama Ismail? Seorang ibu yang sudah kita tahu bagaimana tawakalnya, husnul-dzannya. Dan ini menunjukkan pentingnya dan tingginya kedudukan seorang ibu di dalam rumah tangga. Dialah madrasah yang pertama bagi seorang anak. Anak melihat langsung dengan dekat bagaimana ibunya mempraktekkan agama ini. Dan dari mana seorang wanita yang salihah, ibu yang salihah itu muncul? Tentunya di antaranya adalah didikan dari suami. Itu di antara sebabnya. Dan mungkin saja kesalahan tersebut sudah dari sananya sebelum seseorang wanita dinikahi oleh suaminya. Sehingga kita pun diperintahkan untuk mencari seorang wanita yang salihah, yang baik agamanya, fadfar bidzatid din taribat yadak. Hendaklah engkau berusaha untuk mencari seorang wanita yang memiliki agama, niscaya engkau akan beruntung. Dan seandainya dia sudah menjadi istri, maka seorang suami senantiasa mendidiknya dan mengingatkannya untuk kebaikan. Dan itu hasilnya adalah untuk dirinya sendiri, karena dari seorang wanita yang salihah akan muncul anak-anak yang salihin. Berikan kesempatan kepada istri-istri kita untuk menghadiri kajian, belajar ilmu agama, mendekat ke rumah-rumah Allah. Kita dukung apabila aktivitas yang dia lakukan adalah aktivitas yang positif berkaitan dengan agama, karena hasilnya kita juga yang akan merasakan. Dari wanita yang salihah muncul anak-anak yang salih dan juga salihah. Nabi Ismail alaihissalam, lihat bagaimana jawaban beliau, if'al ma tu'mar, disembelih. Ya, dan kita tahu bagaimana beda antara dibunuh dengan disembelih. Ya, dalam keadaan dia sadar dan pisau ya dengan pelan-pelan bergerak di lehernya, ini bukan sesuatu yang mudah. Nabi beliau mengatakan if'al, lakukanlah wahai bapakku, satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan dapatkan diriku termasuk orang-orang yang bersabar. Saya akan tegar, saya tidak akan lari. Sebagaimana engkau juga bersabar, maka aku pun juga akan bersabar. Karena seorang ayah bukan sesuatu yang mudah untuk melakukan ini. Anaknya sendiri yang sudah lama dia nantikan keberadaannya, karena Ibrahim alaihissalam baru dapat anak ketika beliau sudah tua. Berdoa terus kepada Allah. Gagal dari istri yang pertama awalnya, kemudian beliau mendapatkan dari istri yang kedua. Kemudian tumbuh Ismail menjadi seorang pemuda yang saleh, yang tentunya ini menjadi penyejuk mata orang tua. Di saat usianya sudah bisa membantu orang tuanya, sudah bisa disuruh ke sana dan juga ke sini, sudah ada faedah yang bisa dilihat. Ternyata Allah Subhanahu wa taala kembali ingin menguji Ibrahim alaihissalam tentang kecintaannya kepada Allah. Apakah dengan adanya Ismail yang sudah demikian matangnya, kemudian menjadikan Ibrahim lebih mencintai anaknya daripada Allah Subhanahu wa taala? Di sinilah Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui kejujuran Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam kecintaannya kepada Allah. Bukan sesuatu yang mudah, ya, dengan tangannya sendiri menyembelih anaknya yang sangat dia cintai. Kalau bukan karena keimanan yang di dalam dirinya dan kecintaan yang luar biasa kepada Zat yang memerintahkan, tidak ada orang tua yang rela untuk melakukannya. Ibrahim alaihissalam menyadari bahwasanya Ismail adalah ujian bagi beliau. Beliau menyadari bahwasanya Allah SWT yang wajib lebih dicintai daripada dunia dan seisi. Dan demikianlah seharusnya yang dilakukan oleh seorang muslim
bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dunia, berikan kita kemudahan dalam usaha, diberikan kita anak-anak yang berhasil dari sisi dunia, diberikan kita jabatan, diberikan kita ini dan itu, tetap Allah Azza wa Jal yang memberikan itu semuanya harus lebih kita cintai daripada dunia itu. Jangan kemudian seseorang lupa diri, dikasih dunia, dikasih anak, dikasih jabatan, kemudian menjadikan segala tetek bengek dunia itu lebih dia cintai daripada Allah. Kalau demikian keadaannya, gagal berarti dia dalam ujian ini. Dan jangan dia menyesal apabila suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan kembali mengambil perkara-perkara tersebut. Yang sampai kita lalai. Jadikan Ibrahim alaihissalam teladan dan contoh bagi kita semuanya. Bagaimanapun dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, jadikanlah Allah Subhanahu wa taala lebih kita cintai daripada dunia-dunia tersebut. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam membawa anaknya dan membawa pisau. Dan sudah niat, tidak ada keraguan di dalam hatinya sedikit pun untuk menyembelih Ismail. Perintah Allah. Direbahkan dan digoda oleh syaitan. Bagaimana kamu membunuh anakmu sendiri? Kamu adalah seorang laki-laki yang kejam, seorang ayah yang tidak sayang kepada anaknya. Dan dia pun melempar syaitan dan tidak mengikuti bisikan syaitan. Kadang kita dalam kehidupan kita sehari-hari datang godaan-godaan dan juga bisikan-bisikan syaitan tersebut. Kalau tahu itu adalah bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita ikuti. Katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam melawan syaitan, melemparnya, dan inilah yang sebentar lagi insyaallah kita lakukan di tanggal 10, di tanggal 11, 12 dan 13 kita akan melempar jumrah Aqabah, melempar jumrah sughra, wusta. Bukan hanya sekedar melempar saja, tapi di sana ada makna yang dalam, yang terkandung di dalamnya, bahwasanya kita berlepas diri dari bisikan-bisikan syaitan yang mengajak kita untuk menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Isya jam berapa? 6:30. 6:30. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, direbahkan Ismail alaihissalam dan pisau sudah diletakkan di lehernya. Pisau yang tajam sudah diletakkan di lehernya, yang seandainya dia digerakkan sedikit saja maka akan tertumpah darah dari Ismail alaihissalam. Bagaimana kalau kita menyembelih hewan kurban, sekali gerak saja sudah akan putus jalan darahnya dan akan tumpah darah. Demikian keadaan Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu, dan dalam detik-detik yang menegangkan tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya dan mengatakan, qad saddaqta ar-ru'ya, wahai Ibrahim, kamu sudah membenarkan mimpi tersebut, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan mimpi tersebut karena itu adalah wahyu. Dan itu yang Allah ingin lihat dari Ibrahim alaihissalam, kesungguhan dia dalam menyampaikan, dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah tahu dengan kenyataan bahwa Ibrahim alaihissalam sungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah, ya sudah. Berarti Ibrahim statusnya masih seperti sebelumnya sebagai seorang Khalilullah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan domba yang besar, mengganti dengan domba yang besar. Perintah sudah dilaksanakan oleh Ibrahim dan Ismail masih dalam keadaan hidup, mendapatkan dua kebaikan sekaligus. Perintah dia tidak bermaksiat kepada Allah, tetap dia laksanakan karena dia sudah ingin menyembelih. Yang kedua, anaknya masih dalam keadaan hidup di depannya. Allah ganti dengan yang lain, yaitu diganti dengan domba yang besar. Dan ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah, maka Allah SWT akan memberikan dia jalan keluar. Meskipun banyak di sana bisikan-bisikan syaitan, kamu nanti akan seperti ini, kamu nanti akan seperti ini, tapi seseorang yakin, maka Allah SWT akan mengganti dengan yang lebih baik.
Man taraka syai'an lillah, 'awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah SWT akan mengganti dengan yang lebih baik. Dan inilah ibadah kurban yang sebentar lagi juga akan kita lakukan dan dilakukan oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Asal usulnya adalah dari kisah ini. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam rela berkorban menyembelih anaknya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka seorang muslim sekarang ini dia tunjukkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kurban. 3 juta, 4 juta kita sedekahkan, kita keluarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tunjukkan bahwasanya ya Allah, Engkau lebih saya cintai daripada dunia yang saya miliki. Dan kalau dibandingkan dengan apa yang menimpa Ibrahim, ini jauh lebih ringan. 3 juta, 4 juta dibandingkan dengan sisa harta kita yang lain, ini jauh lebih ringan. Sehingga termasuk sunnah muakkadah kita berkorban. Dan untuk jamaah haji yang tamattu' dan juga qiran ada hadiyu, sehingga mereka pun tidak diharuskan berkorban. Hadiyu itu adalah ibadah mereka di hari tersebut. Tapi seandainya ada di antara kita yang ingin berkorban baik di sini maupun di Indonesia, maka boleh-boleh saja, tapi bukan merupakan kewajiban. Bukan merupakan kewajiban. Dan semoga yang berkorban di sini pahalanya lebih besar karena di sini ada keutamaan tempat. Dan kalau kita ingin berkorban di negara kita, di kampung kita juga tidak masalah. Kalau dua berkorban di sini dan di Indonesia juga tidak masalah. Ya, kita berkorban lebih dari satu, boleh yang demikian. Bapak sekalian, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan insyaallah kita lanjutkan besok setelah salat asar. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.